Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir batin, dan insya Allah dalam keadaan bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi ini saya diberikan pelajaran yang sangat mahal, yaitu pelajaran tentang diam. Selama ini mungkin kita sering mendengar bahwa diam adalah emas, dan sejauh ini yang saya pahami bahwa diam itu mudah. Ternyata pagi ini saya disadarkan bahwa diam itu ternyata tidak mudah. Diam itu sama susahnya dengan kita berbicara, sama susahnya dengan kita menulis, sama susahnya dengan kita bergerak. Kenapa? Karena even mulut kita diam, even suara kita tidak ada, tidak keluar, tapi ternyata pikiran kita masih belum bisa diam, bergerak liar ke sana kemari. Kemudian juga gestur tubuh kita pun masih merasa tidak nyaman, masih ada gerakan-gerakan yang kadang kita sembunyikan, terlebih hati kita selalu kolab sana kemari, gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Jadi diam itu bukan sesuatu yang mudah, dan karena itulah kemudian kenapa nilai diam yang benar itu dimaknai atau dihargai sesuai dengan kesulitannya, yaitu nilai diam sama dengan emas. Kenapa demikian? Karena ternyata tadi diam itu susah dan perlu latihan. Apa yang kemudian kita bisa pelajari dari diam ini? Karena pada saat kita diam dalam arti yang sebenar-benarnya, ketika pikiran kita diam, ketika hati kita diam, ketika jasad kita diam, ketika mulut kita diam, ketika semua indera kita diam, saat itu sebenarnya ada yang sedang bekerja dalam tanda. Ketika kita diam, maka saat itu sebenarnya kita sedang disadarkan oleh Allah bahwa ternyata kita tidak bisa bernapas kecuali Allah yang menapaskan. Ternyata mata kita tidak bisa berkedip sendiri kecuali Allah yang mengedipkan. Ternyata pendengaran kita tidak serta-merta mendengar suara kalau Allah tidak menghendakinya mendengar. Kemudian kita pun disadarkan bahwa gerak tangan kita, gerak jasad kita itu pun bukan kita yang menggerakkan, tapi digerakkan. Dan yang penggerak jasad kita, ruh kita bahkan, itu adalah Allah. Jadi dalam diam itu ada pelajaran yang sangat besar, ada pelajaran yang sangat luar biasa, karena dengan diam kita dilatih untuk menyadari bahwa ternyata selama ini gerakan jasad kita, gerakan kalbu kita, gerakan pikiran kita tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri, tapi ada yang menjalankan, ada yang menghendaki kita untuk bernapas, menghendaki kita untuk berjalan, menghendaki kita untuk berbicara, menghendaki kita untuk melakukan apapun, dan itulah Allah. Jadi itu pelajaran pertama, bahwa dalam diam kita diajari oleh Allah untuk menyadari bahwa kita sebenarnya mati, kecuali Allah yang hidup, yang menggerakkan jasad dan lahir batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita diam, sejatinya kita sedang mengosongkan diri kita, baik hati kita, baik pikiran kita, untuk menerima ilham, menerima pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita butuhkan dalam hidup kita.
kita tidak bisa menerima pelajaran dari Allah dalam kondisi riuh, dalam kondisi gaduh, dalam kondisi yang serba banyak gerakan, banyak bergerak ke sana kemari, baik itu jasad atau pikiran kita. Hanya dalam diam, hanya dalam ketenangan, hanya dalam kepasrahan, itulah kemudian kita bisa membaca ayat-ayat Allah, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat, baik itu lewat lisan teman kita, baik itu lewat lisan kalam guru kita, baik itu lewat tingkah pola anak kita, baik dari ucapan istri kita, baik dari televisi, baik dari radio, baik dari informasi medsos dan lain sebagainya. Ketika kemudian kita memaknainya, melakukan, mentafakuri semua informasi yang kita terima itu dengan diam, maka kita akan bisa dengan secara jernih membacanya. Jadi jangan persepsikan bahwa petunjuk Allah tuh hanya kita dapatkan dengan kita harus dari satu titik yang kita asumsikan demikian, harus dari bisikan gaib, ada bisikan dari eyang-eyang, tidak seperti itu. Jadi pelajaran dari Allah itu bisa kita dapatkan sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Mungkin pada saat kita nonton TV, tiba-tiba ada sebuah tayangan atau pertunjukan yang merupakan simbol, merupakan visualisasi dari apa yang kita tanyakan kepada Allah. Mungkin ketika kemudian kita sedang membaca buku, mungkin ketika kita sedang mendengarkan ceramah tausiah, itu pun bisa menjadi sarana masuknya ilham, masuknya petunjuk, masuknya pelajaran dari Allah. Jadi, dan itu setelah informasi itu kita terima, kemudian kita diam, maka kita akan bisa mencerna informasi itu dengan lebih baik. Jadi diam itu merupakan sebuah keutamaan. Setiap hal apapun yang kita lakukan, yang akan kita lakukan dalam tanda kutip, usahakan kita diam sejenak untuk kemudian kita mengakses informasi dan pelajaran dari Allah, apa yang Allah kehendaki, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita dengar. Kadang kita ini karena sudah terbiasa bertahun-tahun untuk langsung merespon apapun yang kita terima, kadang-kadang respon kita tidak tepat. Kadang-kadang kita pengen segera komen ketika ada status orang lain yang tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kadang kemudian kita cepat merespon perkataan orang lain, meskipun tidak secara langsung ke kita meresponnya. Situ disertai dengan ego, disertai dengan nafsu, disertai dengan tendensi yang cenderung akan membuat permasalahan atau ucapan itu menjadi tidak jelas. Kemudian lagi ketika kita mendengar ceramah, mendengar tausiah, seringkali otak kita, seringkali hati kita itu kemudian langsung memvonis, menilai dan memutuskan bahwa pelajaran ini tidak bagus, bahwa pelajaran ini tidak mengena, bahwa ustadznya tidak sesuai, bahwa ustadznya kurang cakap dan lain sebagainya. Padahal mungkin di antara sekian banyak ucapan, di antara sedemikian banyak tausiah, di antara sedemikian banyak perayaan itu, mungkin ada satu kalimat saja yang sebenarnya kita perlukan dan merupakan jawaban dari Allah yang atas apa yang sedang kita tanyakan. Jadi tadi saya dapat pelajaran henang, katanya. Henang itu filosofi Jawa yang artinya meluruhkan, menenangkan atau menyerahkan, memasrahkan segala urusan kita, segala pikiran kita, jasad kita, roh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian dengan itu Allah akan memaparkan dengan sangat jelas apa yang harus kita lakukan. Karena ketika lintasan hati dari nurani itu sebenarnya bukan hanya kabar dari Allah, tapi itulah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Sekali lagi bahwa apa yang terlintas di hati nurani, yang
dalam kondisi hening, dalam kondisi henang, dalam kondisi diam, dalam kondisi berserah dan pasrah itu bukan sekedar informasi dari Allah, tapi sebenarnya itu amanah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita tunaikan. Jadi sangat indah. Makanya sekali lagi, benar, saya baru sadar bahwa ternyata diam itu emas. Diam itu emas, bahkan mungkin berlian yang lebih berharga dari emas, karena ternyata pada saat kita diam even 1 menit itu luar biasa. Mungkin awal-awal pada saat kita berlatih untuk diam, kita perlu waktu beberapa menit, 3-5 menit untuk kemudian tubuh kita bisa benar-benar luruh, bisa berserah sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika kita sudah terlatih, mungkin hanya perlu beberapa detik saja untuk kemudian kita bisa diam, benar-benar luruh, benar-benar pasrah pada Allah. Dan salah satu aplikasi diam yang luar biasa ini ternyata itu dapat kita aplikasikan dalam sholat kita. Kita tentu hafal bahwa tumakninah itu merupakan dari rukun sholat. Tapi sudah benarkah tumakninah kita? Apa kita hanya sekedar berhenti sejenak sesuai dengan yang kita dengar selama ini? Apa tumakninah itu benar-benar kita maknai sebagai diam, sebagai momen di mana Allah akan menggerakkan kita dan memberikan kita pelajaran saat itu. Dan ini sudah banyak ditemukan, dilakukan dan dirasakan oleh orang-orang yang sudah belajar diam. Jadi diam dalam sholat tumakninah ini sebenarnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini momen bagi kita untuk menerima pelajaran dari Allah. Jadi usahakan setiap kita sholat ada preconditioning sebelum masuk takbir. Usahakan kita diam sejenak, hening sejenak, kemudian berserah kepada Allah, baru kemudian takbir. Kemudian sebelum kita pindah dari satu bacaan ke bacaan lain, atau dari satu gerakan ke gerakan lain, itu harus ada tumakninah, harus ada hening sejenak, harus ada diam sejenak. Contohnya ketika kita selesai membaca Fatihah dan surat sebelum ruku, setelah selesai baca surat itu jangan buru-buru ruku, tapi berhenti sejenak sampai kita benar-benar siap untuk ruku. Ya Allah, bantu saya untuk ruku dengan pasrah dan dalam kepasrahan. Maka kita akan merasakan dorongan yang sangat halus agar kita kemudian ruku dengan nyaman. Pun ketika kita sudah pada posisi ruku, kita tidak harus buru-buru membaca doa subhanallah, tapi diam dulu, pastikan kita sudah nyaman, posisi ruku kita sudah nyaman, baru kemudian kita membaca doa. Itu akan jauh lebih kerasa, lebih nyaman, lebih silatun kepada Allahnya. Jadi kita merasakan demikian nikmat ketika kita baca subhanallah. Pun ketika kita bangun i'tidal, biasanya karena setelah ruku itu begitu bangun ada detak jantung yang sedikit naik karena tekanan darahnya mungkin berubah dari ruku kemudian i'tidal. Itu pun idealnya kita harus ada tumakninah, harus tenang, harus henang dulu sampai dengan detak jantung kita reda, tenang, kemudian baru kita berdoa. Setelah itu ketika mau sujud pun kita jangan buru-buru sujud setelah selesai baca doanya. Selesai baca doa sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, berhenti sejenak, baru kemudian ya Allah bantu saya untuk sujud dalam kepasrahan. Begitu kening kita sudah menempel di sajadah, telapak tangan kita sudah sempurna di sajadah, kemudian kaki kita juga sudah sempurna untuk melakukan sujud. Di situ pun ada momen detak jantung kita masih agak tinggi, maka berhenti, tumakninah sejenak, hening sejenak sebelum kita baca doa. Pun setelah sujud kita bangun lagi, kita harus hening, harus henang, harus diam sejenak, tumakninah sejenak, agar kemudian detak jantung kita sudah
datar, sudah normal lagi, baru kita baca Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Ketika kita itu lakukan, ketika kita itu sudah terlatih, maka sholat 4 rakaat 20 menit itu tidak terasa. 20 menit itu seperti sebentar. Kalau selama ini mungkin sholat kita 4 rakaat itu rata-rata 5-6 menit lah. Karena kita merasa sudah hafal dari kecil, kita sudah terlatih, sudah dididik untuk sholat, bacaannya kita sudah hafal, gerakannya kita sudah lancar, sehingga sholat kita itu tidak lebih 5-6 menit. Tapi dengan tumak nina, dengan hening sejenak, itu sholat kita akan lebih nyaman, lebih relax, dan lebih insya Allah lebih khusyuk. Dan lagi selama perjalanan sholat kita selama 4 rakaat itu, Allah akan memberikan banyak sekali inspirasi. Maksud saya bukan inspirasi kemudian kita ingat kemana-mana, tapi ketenangan itu Allah berikan ke hati kita. Kemudian Allah pun memberikan petunjuk, menjawab apa yang kita mintakan. Ihdinas syiratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, kita minta petunjuk kepada Allah. Dengan baca ihdinas syiratal mustaqim, kita kemudian hening sejenak aja di momen itu, maka akan ada jawaban Allah yang akan kita terima atas pertanyaan kita. Pun ketika kita baca Rabbi firli, kita berhenti dulu, kita akan merasakan betapa Allah kemudian membersihkan sedikit-sedikit kerak dosa kita, kerak hati kita, kotoran yang mungkin kita tidak sadari, itu akan terasa. Kemudian warhamni, kita akan merasakan kasih sayang Allah yang sedemikian dekat, yang tidak pernah terputus, tidak pernah terputus. Jangan pernah mengatakan Allah itu tidak sayang kita, Allah meninggalkan kita. Allah itu ada rahman dan rahimnya, mengalir sepanjang hayat kita, tidak pernah satu momen pun Allah meninggalkan. Wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'afini. Ketika kita membaca doa itu dengan kepasrahan, dengan ketulusan, dengan ketenangan, maka yakin kita akan merasakan sebuah momen yang berbeda. Mungkin kita sudah sholat 40 tahun sebelumnya, dan 5 kali sehari, 5 waktu sehari kita mengulang-ulang sholat itu, tapi mungkin kita belum pernah menemukan momen indah yang selama ini banyak diperbincangkan, banyak didiskusikan, banyak diseminarkan. Sholat khusyuk itu seperti apa? Ternyata kuncinya sholat khusyuk itu hening, tumak ninanya itu yang kita coba bangun. Jadi saat tumak nina itu, dengan tumak nina itu kita membangun silaturahmi dengan Allah, dan itu akan sangat indah. Dan itu bukan teori, itu nyata. Jadi kalau mau belajar sholat khusyuk, belajar dulu diam. Diamkan pikiran kita, diamkan hati kita, diamkan telinga kita, diamkan mulut kita. Maka dari situ khusyuk hanyalah sebuah keniscayaan. Kita nggak perlu belajar banyak teori khusyuk itu harus begini dan begitu. Tapi dengan belajar tenang, belajar pasrah kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, khusyuk akan menjadi hadiah bagi kita ketika kita menunaikan sholat. Semoga kita diberikan kemudahan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa sholat dengan pasrah, dengan khusyuk, dengan tenang, sehingga kemudian terbangun silaturahmi kita dengan Allah. Kita akan merasakan kedekatan dengan Allah, dan itulah sebuah mutiara yang mahal yang bisa didapat, yang bisa kita raih dengan wasilah diam. Maka benar diam itu emas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.